Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas saham-saham yang bisa direkomendasikan atau yang bisa dijadikan referensi kepada teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Baik, untuk pertama-tama kita mencoba membahas indeks IHSG kita. Baik, pada perdagangan Jumat kemarin, indeks IHSG kita ditutup kembali menguat sekitar 0,14%. Dan sekarang harga indeks kita sedang berada di level 6.652, dan untuk IHSG kita sendiri seperti yang saya sampaikan masih ada range bergerak untuk ke atas sekitar 0,8 sampai 1,37%. Nah, kita harus tetap waspada. Apakah yang akan terjadi kepada indeks kita ketika dia menuju supply areanya nih? Apakah dia akan menjebol supply areanya ini atau dia akan di reject dan kembali ke bawah? Tapi ketika kita melihat fenomena yang akan terjadi di Desember ini seperti window dressing, besar kemungkinan prediksi saya indeks kita akan langsung menjebol supply areanya, dan kemungkinan besar dia akan pullback baru lanjut naik menuju all time high dia, teman-teman. Ya. Nah, mungkin ini skenario saya untuk prediksi indeks composite kita. Baik, kita akan lanjut ke saham-saham yang akan kita bahas, tapi sebelumnya kita mencoba mereview saham-saham yang pernah kita rekomendasikan pada minggu kemarin. Pertama-tama kita mencoba mereview kembali untuk PTBA. Untuk PTBA kembali sekarang, teman-teman dapat melihat harga PTBA sedang berada di area 2.740, yang dimana harga penutupan sama dengan harga penutupan minggu kemarin, teman-teman. Jadi bisa dikatakan sih dia masih konsolidasi atau membentuk base area dia di sini. Dia masih membentuk base area dia di sini. Dan apakah kita masih bisa hold atau kita ganti saham, teman-teman? Saya rasa sih untuk saham PTBA ini teman-teman bisa ambil buy tetap, atau ketika teman-teman masih punya barangnya, teman-teman bisa hold. Kenapa? Di sini teman-teman lihat, dia breakout dari trendline dia dengan impulsive candle ini, dan sekarang dia sedang istirahat. Dia sedang konsolidasi dari breakout dia. Dan ini menjadi suatu hal yang baik, teman-teman. Jadi ketika teman-teman belum punya barang, apakah saya bisa beli? Teman-teman bisa beli. Tetap bisa beli. Nah, teman-teman bisa beli entry buy di situ, dan stop lossnya cukup di bawah konsolidasinya aja, teman-teman. Sekitar 3,6%. TP-nya teman-teman bisa minimal di sini. Ini ada supply zone-nya, teman-teman. Area high dia. Dan untuk TP2-nya teman-teman bisa di sini area targetnya. Sekitar 3.100, teman-teman. Untuk TP1 teman-teman harus perhatikan area 2.900 sampai 3.000. Kalau seandainya dia jebol, dia akan menuju setidaknya ke 3.100, teman-teman. Ini adalah area-area TP untuk PTBA, teman-teman. Baik, selanjutnya ada saham Bovin. Untuk saham Bovin sendiri, dia sudah sempat running profit sekitar kurang lebih 8%, teman-teman. Dan pada Jumat kemarin, dia di reject turun ke bawah dengan candle yang impulsif seperti ini. Nah, untuk Bovin sendiri sih saya sarankan jika teman-teman sudah punya barangnya bisa dijual, diganti dengan saham yang lain, atau ketika teman-teman ada barangnya di atas, teman-teman bisa cut loss dulu. Kita coba mencari opportunity yang lain, teman-teman. Baik, selanjutnya ada saham Friend. Untuk saham Friend sendiri, teman-teman bisa lihat, kemarin saya sudah katakan ini adalah area demand zone dia, dan ketika dia masuk area demand zone-nya ini, dia kembali dipantulkan ke atas dengan candle yang sangat impulsif, teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang sudah
punya barangnya di area demand zone-nya ini, selamat, Anda sudah running profit teman-teman. Dan ketika teman-teman juga ada yang entry di harga 89, teman-teman juga sudah running profit. Nah, untuk saham Friend sendiri, apakah teman-teman hold atau bisa TP? Saya sih rasa teman-teman bisa masih hold. Di sini adalah area jualnya. Jika teman-teman ingin untuk tahu di mana area jual saham Friend. Ini adalah area TP1 teman-teman. Antara range harga 100 sampai 105. Itu adalah supply zone dia. Ketika dia sampai ke sini, teman-teman harus perhatikan apakah candlenya kuat untuk menuju di sana atau dia akan di reject ketika dia menyampai area supply zone ini. Dan ketika saham Friend ini nanti ketika sudah naik, teman-teman harus tetap jaga dengan trailing stop. Jadi ketika harga Friend ini berbalik arah, teman-teman tetap mendapatkan cuan teman-teman. Dan Friend ini sih sangat bagus teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, dia sudah di breakout dengan candle yang sangat impulsif, dan sekarang dia mungkin akan reversal dari trend bearish minornya nih teman-teman. Oke, ini untuk Friend. Ini ketiga saham yang saya rekomendasikan minggu lalu teman-teman, dan ini adalah reviewnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa saham yang bisa kita jadikan rekomendasi, dan semoga saham-saham ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman supaya bisa ditradingkan dalam 1 minggu ke depan. Baik, untuk yang pertama kita ada saham CTRA. Untuk saham CTRA sendiri teman-teman, saya hapus dulu biar bisa teman-teman lihat. Teman-teman dapat melihat dari sini high, low, higher high, higher low, higher high, higher lower low. Nah, di sini dia membuat lower low teman-teman. Tapi ketika kita tarik trendline-nya, dia tetap teradjust sempurna di area trendline dia. Nah, untuk Citra sendiri teman-teman, kita bisa rekomendasikan buy. Kita bisa rekomendasikan buy. Sebentar ya. Kita bisa rekomendasikan buy, cukup stop loss-nya di bawah swing dia sekitar 5,6%. TP-nya bisa di sini teman-teman. TP-nya bisa di hike dia dulu. Sekitar 11,85% teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah area demand zone dia. Area demand zone dia, dan kebetulan ini adalah area Quasimodo. Dan ini menjadi suatu tempat yang tepat untuk kita entry teman-teman. Ini untuk saham CTRA sendiri. Baik, selanjutnya ada saham LPPF. Untuk saham LPPF sendiri teman-teman, ketika hari Jumat kemarin teman-teman sudah beli barang di harga bawah, selamat ketika dia di area support, selamat, dan teman-teman masih bisa hold barangnya, follow the trend-nya. Dan ketika teman-teman bertanya apakah kita masih bisa masuk di saham LPPF ini, ya bisa-bisa aja. Cuman kita harus mempertanyakan base entry-nya di area mana, kayak begitu teman-teman. Nah, untuk LPPF sendiri teman-teman, area base entry-nya itu ada di harga 4.000 sampai 4.100 teman-teman. Jadi kalau untuk LPPF sendiri ketika teman-teman seperti ini mau buy on breakout, sah-sah aja. Cuman kembali di risk to reward-nya pasti agak kurang baik teman-teman. Misalnya teman-teman mau beli di buy on breakout dia kemarin kan. Nah, stop loss-nya lumayan gede teman-teman. Sekitar kurang lebih 9%. Dan TP-nya teman-teman bisa taruh di hike pertama sekitar 9% juga, 1:1. Dan TP keduanya teman-teman bisa letak di 5.400 teman-teman. TP kedua dia. Jadi TP1 bisa di 5.000, sebentar sorry, bisa di 4.700. TP1 bisa teman-teman letak di 4.700. Bentar ya. 4.700. Stop loss sekitar 9%. TP1 4.700, TP2-nya di 5.400 teman-teman. Itu ketika teman-teman entry on breakout. Tapi kalau saya rasa base entry-nya tuh lebih baik teman-teman tunggu dulu dia retest.
ke area base areanya ini di sekitar harga 4.000 sampai 4.100, baru teman-teman buy untuk follow the trend-nya. Seperti itu teman-teman. Itu sih pandangan kita, analisa kita untuk LPPF. Sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman mau buy on breakout atau teman-teman bisa tunggu dia pullback dulu di area demand zone dia, baru teman-teman ikut entry buy. Oke, itu untuk LPPF. Selanjutnya ada saham SMBR teman-teman. Nah, untuk saham SMBR sendiri teman-teman, teman-teman lihat memang dia pada saat ini strukturnya masih turun ke bawah atau bisa dibilang orang bearish. Tetapi di sini ada area demand zone dia teman-teman. Ini adalah demand zone dia, yang dimana ketika harga masuk ke area demand zone dia, dia langsung dipantulkan naik ke atas dan dengan candle yang sangat impulsif teman-teman. Jadi kita bisa melakukan spekulasi buy teman-teman, yang dimana saat ini dia sedang berada di area demand zone dia dan sedang dipantulkan dengan candle yang impulsif. Saya rasa sih dalam waktu beberapa hari dia akan di breakout area trendline-nya nih. Jadi teman-teman bisa coba buy dengan stop loss sekitar, sebentar ya, kita buat stop loss-nya sekitar 7,19% di harga 645. TP1-nya teman-teman bisa taruh di high-nya nih, sekitar 20,86% teman-teman. Ini adalah area supply zone dia. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk SMBR itu teman-teman bisa ambil entry buy di area harga mulai 695 sampai 680. Stop loss-nya cukup di harga 645, TP-nya bisa di 845 teman-teman. Itu untuk SMBR. Dan kemudian di SMGR juga teman-teman. SMGR sendiri teman-teman bisa lihat, ini adalah area supportnya teman-teman, atau demand zone dia, area demand quote dia teman-teman. Nah, di sini untuk SMGR sendiri teman-teman juga bisa melakukan buy. Teman-teman bisa coba melakukan buy di area harga sekitar 7725 sampai 7850 teman-teman. Teman-teman bisa buy di area-area itu dan stop loss-nya cukup di bawahnya. Di bawah demand zone-nya itu sekitar sebentar ya, 7625. 7625 sekitar 2,87% aja teman-teman. TP1-nya teman-teman bisa letak di sini. Ini adalah area supply-nya. Ini adalah TP1 sekitar 7 sampai 8% teman-teman. 7 sampai 10%. Dan TP2-nya teman-teman bisa kena di Fibo 618 di harga 9225 teman-teman. Jadi ini untuk SMGR. Baik, selanjutnya ada saham Excel. Untuk Excel sendiri teman-teman, lihat ini dia strukturnya sangat bagus. Dia sedang berada di area trendline bullish dia teman-teman. Yang dimana ketika dia kena area trendline dia selalu dipantulkan dan selalu membuat higher high, higher low, high, low, high, low, dan kemudian dia akan ke sini teman-teman. Sorry, sebentar, kita ulangi lagi. Nah, dan kemungkinan besar dia akan sampai ke sini teman-teman. Nah, untuk Excel sendiri, teman-teman bisa melakukan buy. Teman-teman bisa melakukan buy. Stop loss-nya cukup kecil teman-teman. Sebentar ya, kita teman-teman bisa melakukan buy. Stop loss-nya sekitar 2,89% atau 3% kurang lebih teman-teman, dan TP-nya teman-teman bisa dekat area trendline dia sekitar 3.600 nih. 3.500 sampai 3.600. Nah, ini teman-teman. Jadi TP-nya sendiri sebesar 15,76%. Itu untuk friend, teman-teman. Untuk Excel, teman-teman. Baik, itu saham-saham yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Nah, ada beberapa saham yang saya mencoba bahas teman-teman, ada 2 saham. Yang pertama ada saham ILS teman-teman. Ini adalah saham yang sangat ramai dibicarakan orang. Nah, untuk saham ILS sendiri teman-teman, lihat
saham ini mempunyai volatility yang sangat tinggi, teman-teman. Dan teman-teman lihat, ini banyak shadow reject di atasnya, yang dimana ketika harga naik ke atas selalu direjectkan. Tandanya apa? Ketika harga mulai naik, selalu ada orang yang menjual barangnya, teman-teman. Sehingga harganya tertekan terus. Nah, untuk saham-saham yang seperti ini, teman-teman harus perhatikan dan harus berhati-hati ketika trading di saham-saham yang seperti ini. Teman-teman harus mempunyai titik entry yang sangat tepat. Kalau tidak, teman-teman mempunyai risk rasio yang sangat kurang baik, teman-teman. Nah, untuk saham IELS sendiri, teman-teman, saya sih lihat untuk area entry-nya itu ada di sini. Di area, sebentar ya, saya adjust dulu. Area entry terbaik itu di 216 sampai 236. Tapi ketika teman-teman mau coba buy on breakout seperti ini, atau mau coba buy pada hari Senin besok, yang penting teman-teman harus tetap jaga-jaga dengan stop loss. Teman-teman harus tetap jaga dengan stop loss. Range-nya agak gede, teman-teman. Sekitar 15%. Tapi saya sarankan sih untuk saham-saham yang seperti ini, teman-teman tunggu saja. Jangan terlalu FOMO beli untuk berharap dia naik, teman-teman. Itu sangat berbahaya. Saya sarankan teman-teman wait and see dulu, lebih baik tunggu dia masuk base area, baru teman-teman bisa ikut buy, ikut the trendnya, teman-teman. Karena ketika kita trading untuk di saham-saham seperti ini, teman-teman, teman-teman harus perhatikan resikonya dulu. Jangan pikir untungnya dulu, teman-teman, bahaya. Kita harus pikirkan dulu resikonya. Ketika saya beli saham ini, saya terima nggak resikonya? Misalnya teman-teman beli 10 juta. Resikonya ini sangat gede, teman-teman. Bisa jadi teman-teman bisa kena ARB. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu, pikirkan matang-matang ketika teman-teman masuk saham seperti ini, apakah teman-teman sudah analisa dengan benar, atau teman-teman ikut-ikutan FOMO. Mungkin ketika teman-teman ikut-ikutan FOMO itu dapat cuan sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi hati-hati, teman-teman. Kenapa? Yang kena itu di psikologi kita. Jadi nanti ketika kita untuk belajar dengan benar kembali, udah sangat susah diterima. Kenapa? Kita sudah menanamkan kefomoan ini, gitu. Jadi coba kita ketika trading harus belajar sabar. Kenapa? Ketika trading itu ingat, teman-teman, 80% itu kita menunggu dulu. Baru 10% buy, 10%-nya sell. Jadi ketika kita trading itu lebih banyak kita menunggu, teman-teman. Jangan lebih banyak kita trading, nunggunya lebih sedikit. Kenapa? Yang paling penting di trading ini, teman-teman, kita harus melihat momen-momen yang tepat untuk masuk. Jadi 10% buy, 10% sell. 80% itu kita menunggu momentumnya. Gitu, teman-teman. Baik. Selanjutnya ada saham buka, teman-teman. Ini saham terakhir yang saya review di video kali ini. Untuk saham buka sendiri, kemarin dulu saya pernah analisa. Kemarin saya pernah buat di grup saya, di grup teman-teman saya. Ini adalah area di Zone di mana di sini menjadi kumpulan harmonik support dia, teman-teman. Dan memang sebenarnya dia sempat di reject, sempat di break, tapi dia kembali naik ke atas. Bisa dikatakan ini adalah false break, teman-teman. Ini adalah false break. Nah, ketika harga membuat false break seperti ini dan tepat dikena cluster area harmonik support dia seperti ini, teman-teman, ini menjadi area support yang sangat kuat. Area support yang sangat kuat, teman-teman. Dan apakah kita bisa beli di saham buka ini? Kita harus perhatikan dulu risk to reward-nya, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman beli pada perdagangan Senin besok, kita lihat coba berapa stop loss-nya nih. Stop loss-nya kurang lebih ada 17%, sangat besar, teman-teman. Sangat beresiko. Saya rasa kalau untuk buka ini, teman-teman kalau mau buy bisa aja, tapi gunakan dana yang terukur dulu, teman-teman. Jangan langsung all in dana kita, bahaya. Jadi ibaratnya kita bisa seperti dollar cost averaging itu, teman-teman. Jadi beli di sini, ketika dia turun, teman-teman masih ada dana untuk averaging lagi. Tapi kalau untuk base entry-nya, saya rasa tunggu dia retest pullback di area harga 476, baru teman-teman bisa ikut buy. Itu menjadi adalah
itu menjadi area base entry kita, teman-teman. Itu bisa menjadi area base entry kita. Nah, di sini teman-teman bisa buy ketika dia pullback dan stop lossnya di bawah demand zone dia nih, area cluster harmonic support dia, teman-teman. Sekitar 7% di harga 442, teman-teman. Dan TP1-nya bisa di sini. Ini adalah harmonic resistance dia di harga 586 sekitar 23%, dan TP-nya berikutnya ada di harga 650. Tercluster dengan area supply zone dia, teman-teman. Ini adalah area supply zone dia. Jadi teman-teman harus perhatikan area-area ini. Jadi kalau untuk saham buka sendiri, ketika teman-teman mau beli bisa aja. Tapi harus gunakan dana yang terukur dulu, jangan all in langsung, teman-teman. Jadi bisa seperti dollar cost averaging itu, teman-teman. Atau lebih baik wait and see dulu, tunggu dia pullback ke bawah, baru kita ikut buy gitu, teman-teman. Itu untuk saham buka. Baik, teman-teman. Sampai di sini dulu review saham-saham yang bisa saya buat di video ini. Semoga saham-saham yang saya review di video ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi rekomendasi bahkan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Dan saya berharap kita dalam 1 minggu ke depan mendapatkan profit yang optimal ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Salam entrepreneur.